Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya Koki Sanjaya dengan NIM 2020 01 20 40. Yang kedua yaitu Andika Lutfi dengan NIM 2020 01 20 56. Yang ketiga yaitu Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 2020 01 20 55. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses drilling. Langsung saja saya atas nama Koki Sanjaya dengan NIM 2020 01 20 40 akan menjelaskan pengertian dari drilling. Proses drilling adalah proses permesinan untuk membuat lubang bulat pada benda kerja. Drilling biasanya dilakukan memakai pahat silindris yang memiliki dua ujung potong yang disebut drill. Pahat diputar pada porosnya dan diumpankan pada benda kerja yang diam, sehingga menghasilkan lubang berdiameter sama dengan diameter pahat. Mesin yang digunakan disebut drill press, tetapi mesin lain dapat juga digunakan untuk proses ini. Lubang yang dihasilkan dapat berupa lubang tembus stroke holes dan tak tembus blind holes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbudi Priyana dengan NIM 2020 012 056 dari kelas B Teknik Industri dan kelompok 2B. Di sini saya akan menyebutkan apa saja peralatan yang dibutuhkan mesin bor duduk di saat ingin membuat benda kerja. Mesin bor kerap digunakan di perusahaan bidang manufakturing, elektronika maupun industri dan perbengkelan. Saat ini, mesin bor terbagi menjadi mesin bor duduk dan mesin bor tangan. Akan tetapi, memiliki bagian utama dan fungsi yang sama. Kali ini saya akan mengulas tentang peralatan yang biasa digunakan dengan mesin bor agar dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Yang pertama, peralatan yang paling utama yang biasa digunakan dengan mesin bor adalah yang pertama, base atau dudukan. Base atau dudukan penopang dari seluruh komponen mesin bor adalah base. Base terletak pada bagian paling bawah. Base atau dudukan ini harus dipasang dengan kuat agar mesin bor dapat bekerja secara akurat. Yang kedua yaitu table atau meja. Table atau meja berfungsi untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal agar dapat mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda. Dapat juga diputar ke kiri dan ke kanan dengan ujung poros yang menempel pada tiang. Pada bagian ini dilengkapi dengan pengunci atau table clamp agar posisi dapat disesuaikan. Yang keempat, drill atau mata bor. Drill atau mata bor ini sangat berfungsi sekali, yaitu untuk membuat lubang pada material benda kerja. Mata bor yang umum digunakan adalah mata bor jenis spiral. Jenis ini memiliki daya hantar yang sangat baik dan bidang potongnya dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Maaf, yang sebelumnya itu yang ketiga. Ya, yang keempat adalah spindle. Spindle ini berfungsi untuk mencekam atau memegang mata bor. Untuk melakukan benda kerja, kita harus menyiapkan dulu mata bor terlebih dahulu, lalu spindle inilah yang akan mencekam atau memegang mata bor ini. Itulah peralatan yang paling utama yang akan dipakai di dalam mesin bor. Berikut ini adalah peralatan tambahan lainnya yang akan digunakan mesin bor untuk membuat benda kerja. Peralatan yang pertama untuk membuat benda kerja yaitu penggaris besi. Penggaris besi ini digunakan untuk mengukur terlebih dahulu benda yang sebelumnya
atau bahan untuk membuat produk. Lalu yang kedua adalah alat untuk menitik atau yang disebut dengan drill. Drill ini digunakan untuk menitik mana yang akan dibor dan mana yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah ragum. Ragum ini digunakan untuk menjepit atau memegang benda kerja. Yang keempat adalah palu, tapi diutamakan yaitu palu karet, karena palu ini digunakan saat jika benda kerja tidak lurus atau tidak mulus, itu akan digunakan sekali untuk menutuk atau memukul benda kerja tersebut agar lurus. Yang kelima adalah kunci-kunci untuk mengencangkan atau mengendokkan ragum agar dapat melepas benda kerja. Yang terakhir ini adalah air coolant. Air coolant ini digunakan untuk pendingin agar benda kerja tersebut tidak terlalu panas dan hasilnya akan lebih baik dan memuaskan. Mungkin cukup penjelasan dari saya tentang peralatan yang dipakai mesin bor. Nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani, NIM 20200-12055. Di sini saya akan membahas mengenai proses drilling diameter 12. Sebelum masuk proses drilling, saya akan menjelaskan secara singkat tahapan proses drilling. Tahapan proses drilling yaitu yang pertama, cek kondisi bor, memastikan mesin bor yang akan digunakan dalam kondisi aman untuk digunakan. Yang kedua, tegangan harus sesuai dengan mesin bor. Sesuaikan tegangan listrik bor tempat bor agar mesin bor bisa dapat digunakan. Yang ketiga, pilih mata bor yang sesuai sebelum kita memulai menggunakan mesin bor. Pastikan kita tahu jenis material serta ketebalan agar sesuai dengan penggunaannya. Yang keempat, buat titik pada material atau plat atau besi. Buat titik pada material yang akan dibor dengan menggunakan tap atau alat pembuat titik pada logam dengan tujuan agar pada saat start maka bor tidak meleset. Selanjutnya yaitu proses drilling diameter 12 menggunakan counter drill. Sebelum benda kerja dipasang di mesin drilling, maka yang pertama dilakukan adalah mencari titik center. Titik center dapat dicari dengan menggunakan alat bantu penggaris. Kemudian barulah benda kerja dibor dengan menggunakan mata bor berukuran 2 mm dari ujung benda kerja sampai ke ujung. Selanjutnya mata bor dibor kembali dengan mata bor berukuran 4-6 mm. Setelah dibor dengan menggunakan mata bor berukuran 4-6 mm, kemudian benda kerja dibor menggunakan mata bor berukuran 8-10 mm. Barulah terakhir yaitu benda kerja dibor dengan menggunakan mata bor berukuran 12 mm. Alasan mengapa tidak langsung menggunakan mata bor 12 mm karena dapat menyebabkan mata bor patah dan tingkat ketelitiannya pun kurang maksimal.